Halo guys, balik lagi di channel favorit kalian, channel Anas Tokusatsu, channel mereview dan unboxing toys, woo! Dan juga suka mereview komik yang pastinya terbitan legal guys ya. Terbitan Alex Komik Komputindo, Alex Media Komputindo maksudnya. Terus MNC Komik, Level Komik, terus Komik Koloni ya, komik lokal Indonesia, terus Akasha, dan pokoknya ya komik lokal lah. Saya suka karena saya suka koleksi komik ya. Kalian sudah tahu ya, koleksi komik gue ada beberapa ya, nggak banyak sih, dan beberapa aja, satu lemari ya. Oke guys, pada video kali ini gue mau mereview, belum di review, belum di unboxing coy. Ini masih segel coy ya. No ya, masih segel ya, masih ting-ting nih komiknya, berjudul That Summer 1959, karangan Ashibi Fukui. Nah, Ashibi Fukui ini pernah juga bikin komik dan sudah diterbitkan di Indonesia, dan juga sudah gue pernah review, yaitu berjudul Real Deal Champion ya, temanya sport shonen. Itu dia gambarnya, atau kalian nanti boleh nonton di akhir video. Gue kasih ya videonya di akhir video, boleh nonton ya. Jadi guratan gambarnya juga nggak beda jauh ya kalau kita lihat dari si sampulnya. Kalau Real Deal Champion itu dia itu pertukaran tubuh ya. Jadi karena saling pukul gitu lah ya, si petinjunya, jadi mereka bertukar tubuh ya, bertukar nasib. Dan sepertinya komik Ashibi Fuku ini juga ada hubungan dengan bertukar, tapi ini adalah bertukar tahun ya, atau time slip guys ya. Bentar ya, bukan bertukar tubuh ya. Kalau di Jepang ini namanya Anonatsu 1959, 1960 lah. Itu adalah tahun kelahiran orang-orang yang generasi baby boomer ya guys ya. 60, 62 sampai 67 tuh guys ya. Kebetulan gue punya pimpinan perusahaan yang kelahirannya 1962, sekarang sudah mau umur 60 kalau nggak salah. Jadi mereka udah hitungannya lansia guys. Jadi intinya itulah, gue sangat tertarik dengan komik ini karena juga volumenya sangat sedikit dan time slip ya. Tapi gue juga kurang terlalu suka komik tipe sport. Oke, langsung aja guys ya, kita lihat dari sampulnya. Ini keren banget guys ya. Komik udah kekinian nih guys, book paper. Komik Alex Media Komputindo, Ashibi Fukui. Sebentar. Ini punggung komiknya guys, atau spine, That Summer. Nah, ini ada gambar si karakternya. If you can see, Ashibi Fukui Alex, dan tampak belakangnya. Ini waktu itu gue beli online guys ya, murah. Boys komik 12 plus, harga 40.000. Kita baca dulu sinopsisnya. Natsu Haigo yang tengah menantikan pertandingan menuju Koshien tiba-tiba tersambar petir dan mengalami time slip ke tahun 1959. Pertempuran untuk kejuaraan Koshien di Jepang 60 tahun lalu, saat semuanya berbeda dengan zaman sekarang, pun dimulai Haji Mario. Oke guys, tanpa bertele-tele, kita mau unboxing dulu ketiga komika guys ya. Setelah itu nanti kasih waktu gue untuk membaca, dan segera akan gue review buat teman-teman, karena gue sudah punya ketiga komiknya nih guys ya, ketiga jilidnya. Jadi saya sangat tidak sabar untuk baca komik ini ya guys ya. Oke, ini gue mau coba cium dulu aroma komik baru tuh, buku baru guys. Satu tarikannya sangat mantap. Kita brewek saja, pelan-pelan saja guys, jangan sampai aduh, baru aja udah ngomongin. Aduh, ada yang kentop. Aduh. Aduh, ya udahlah. Beli murah ini kok. Jangan sampai ada yang tersobek ya bagian komiknya. Oh ya, ini belum gua cium aromanya, bentar. Next, jilid terakhir ya, jilid 3 dari komik That Summer 1959. Seperti apakah ceritanya? Kalau ada romance sih gue nggak suka guys ya, gue nggak terlalu suka romance. Gue suka shonen, dark, tragedy, seinen. Oke, kita coba intip dulu nih
volume 1 guys ya, untuk ini masih baru nih, masih keras. Ini si komiknya, Shibi Fukui. Loh, mana keterangan komiknya? Oh, di akhir guys, kayak mensi. Anonatsu 1959 volume 1 by Shibi Fukui, 2019 dibikin di Jepangnya oleh Shogakukan. Di Indonesia nih yang bikin tim pengerjanya Alibasa Editor di Sampul. Dibuat di Indonesia 2021 guys ya, pandemi guys ya, pandemi awal-awal lah. Ngeri juga nih guys ya. Ini berarti udah 2 tahun guys ya. Kita mau intip-intip dulu artnya. Ini harusnya ada halaman berwarna tapi tidak ya. Kalau kayak gini harus halaman berwarna nih teman-teman. Langsung udah masuk ke manganya. Seperti itu. Volume 2. Cuplikan panel-panel gambar. Ya, kurang lebih sport lah ya. Oke teman-teman, kasih waktu saya untuk membaca ketiga jilid komik Dead Summer 1959. Nanti akan gue review ya. Jadi yang mana-mana guys, stay tune saja di video ini. Oke teman-teman, dan gue sudah baca guys ya, dengan sampai tamat guys ya, ketiga buku komik yang terbitan Alex guys ya, yaitu Dead Summer tahun 1959. Dan gue sudah baca guys ya, gila, ini benar-benar buku yang sangat menghangatkan hati guys ya, karena wah gila. Intinya buat teman-teman yang suka yang suka bumbu time slip, terus juga menjelajah waktu guys ya. Pokoknya di komik ini tuh nggak cuman temanya shonen atau sport, temanya itu bener-bener kayak film jadul guys ya, Back to the Future guys ya. Teman-teman kelahiran 80 atau 90-an mungkin tahu guys ya, film legendaris ya yang dibuat sampai 3 chapter guys ya filmnya, di mana si Marty McFly ya dengan Profesor Doc Brown menjelajah waktu dengan mesin waktunya ya, dengan mobil motif MC DeLorean. Gue malah nge-review film. Jadi benar-benar kerasa banget formula-formula Back to the Future ya dalam komik ini guys ya, yang mana jika kita tanpa sengaja kembali ke entah masa depan atau masa lampau, itu akan mengacaukan timeline guys ya, timeline ya intinya kita nggak boleh mengacak-acak timeline, karena kalau kita memberitahu seorang atau makhluk hidup atau manusia pada saat zaman kita time slip, itu akan mengacaukan apa yang akan terjadi ke depannya gitu guys ya. Oke guys, jadi komik ini guys ya, karangan Shibi Fukui ya, ini bener-bener gambarnya udah lebih better guys ya dari yang gue dulu pernah baca komiknya juga, review juga, komik sport juga, itu judulnya Real Deal Champion. Kalau Real Deal Champion itu temanya itu pertukaran raga guys ya, pertukaran tubuh di saat dia menonjok satu sama lain guys ya, karena temanya boxing. Kalau ini tuh temanya jadi ada karakter namanya Natsuhaigo yang saat itu dia seorang anak SMA. Dia suka bermain baseball ya, ini baseball Jepang. Lalu di tengah-tengah permainan dia istirahat dan kena time slip ya. Jadi fenomena gitu guys ya, kayak kena petir lah, bukan dianya tapi gedungnya. Terus seketika mati lampu, lalu tiba-tiba dia nyasar ya di tahun 1959. Ini adalah tahun-tahun leluhurnya kita guys ya, BTW ya, leluhur guys ya, orang-orang zaman dulu, orang-orang istilahnya tuh orang-orang kelahiran baby boomer, atau kalau di Jepang itu orang-orang kelahiran zaman Showa ya, seperti Kamen Rider Showa guys ya. Dan bener-bener ya, di sini kita yang nggak tahu atau bener-bener nggak paham ya, karena di Indonesia pun sport atau cabang olahraga kasti atau baseball itu juga sedikit peminatnya, atau kayaknya nggak pernah ada ajangnya gitu guys ya. Mungkin ada orang yang mungkin main tapi nggak sampai booming gitulah. Kalau di Indonesia tuh boomingnya bola, bulu tangkis, volley gitu-gitulah ya. Terus kalau di baseball ini diceritakan guys ya, di komik ini
Dead Summer ini guys ya, seperti apa, rules atau do and don't guys ya, yang boleh dan nggak boleh dalam permainan baseball, dan juga menceritakan bagaimana si karakter Natsuhaigo bisa ketemu lagi sama engkongnya, sama kakeknya di tahun segini ya. Jadi kakeknya itu bernama Masaya Haigo ya. Jadi di sini tuh bumbu kekeluargaannya sangat kental ya. Tapi ini hubungan antar kakek dengan si cucu guys ya. Hubungan antar anak dan orang tua nggak terlalu diekspos di komik ini. Jadi setelah gua baca guys ya, ini bener-bener kita yang membaca buku ini guys ya, yang orang-orang zaman kini bisa tahu kehidupan warga Jepang, masyarakat Jepang di tahun segini guys ya. Entah itu transportasi, makanan, culture, terus ya budaya-budaya gitu yang zaman dulu tuh belum ada, dan zaman dulu itu lebih lekat guys ya dengan orang-orang atau ya yang hidupnya biasa susah, biasa keras, biasa ditempa ya guys ya. Karena masih dekat-dekat dengan world war guys ya, militer lah. Disiplinnya itu kental karena orang-orang dulu tuh masih dekat dengan orang-orang militer ya, tentara atau yang pokoknya bumbu-bumbu after war lah, karena orang dulu tuh disiplin dan hormat banget guys ya. Jadi ya itu dia. Dan juga di sini diceritakan ya, karakter-karakter juga ada drama-dramanya juga. Untuk romance nggak ada ya. Jadi benar-benar pure bagaimana si Natsuhaigo tetap bermain olahraga baseball, olahraga yang sama, tapi di tahun yang berbeda dengan peralatan berbeda dan juga bola yang berbeda guys ya. Produksi bolanya, produksi batnya atau pentungannya tuh si pukulannya baseball itu berbeda guys. Jadi menghasilkan output yang berbeda, seperti bolanya memantul juga berbeda guys ya. Lanjut guys ya. Jadi si kakeknya Natsuhaigo juga dulu selain sekolah dan juga kerja guys ya, dia mengantar susu setiap pagi karena dia biasanya emang orang susah ya, orang tidak berada. Dan ya dia juga memberitakan kalau dulu tuh adiknya hilang zaman perang guys ya. Jadi ya itulah guys ya, orang dulu tuh disiplin karena masih dekat dengan zaman-zaman perang ya, militer. Terus si Natsuhaigo ini memutar otak karena zaman segini tentu belum ada komputer atau internet guys ya. Bagaimana dia bisa menghadapi culture dalam olahraga baseball yang masa 1959, dan juga dia berusaha untuk mempererat hubungan yang pecah guys ya antara kakeknya dengan si teman kakeknya guys ya, sahabatnya, yaitu Pak Tomoroki guys ya. Karena di masa mendatang, di masanya si Natsuhaigo ini, mereka itu bersahabat. Tapi di saat si Natsuhaigo time slip ya, dia menyaksikan bahwa persahabatan kakek dan temannya pecah guys. Jadi dia juga berusaha bagaimana memutar otak, mempersatukan persahabatan kakeknya dan temannya agar output yang dia harapkan ya sesuai dengan buku scrapbook atau clipping gitulah, kayak buku tempelan majalah gitu yang dibawa dari masa depan. Dan juga itu masih ada bumbu Back to the Future. Jadi apa yang lu perbuat di masa lampau itu akan berubah ya di masa mendatang. Terbukti dari gambar yang dia bawa dari masa depan itu berubah ya. Dan itu membuat dia kayak keringat dingin guys ya. Jadi gue harus mengembalikan seperti semula ya, karena dia juga tidak sengaja masuk ke tahun 1959. Di buku ketiga makin intens ya, karena ternyata kakeknya Masaya Haigo itu punya teman ya dulu waktu zaman SMP, dan mereka harus bertemu kembali di latihan antar SMA. Dan itu semakin intens karena kalau klub Homiya kalah akan dibubarkan. Itu adalah announcement dari si kepala sekolah SMA Homiya pada saat tahun 1959. Segitu guys ya dari ceritanya yang gue bisa sampaikan. Jadi
bener-bener kerja kerasnya si Natsuhaigo, dia ditempa, dipukul fisik guys ya sama pelatih atau senior di baseball klub Homiya pada tahun segini guys ya, dalam di ceritanya guys ya. Pokoknya gambarnya itu sangat clean guys ya, sangat bagus guys. Jadi action atau gambar saat si karakter itu memukul bola baseball juga digambarkan dengan sangat keren dan clean guys ya, gitu loh. Aku akan membawa tunjukkan kalau aku bisa membuat Homiya menang, dan akhirnya dia bisa menang di pelatihan antar SMA itu guys ya, menang, dan dia bisa mengembalikan masa depan yang seharusnya tertulis di buku yang dibawa ke masa 1959. Lalu pada saat dia ingin mau spill kalau sebenarnya dia itu kenapa dari masa depan, langsung ya takdir itu membawa dia kembali ke tahun 2019 dengan petir jeger guys ya, halilintar guys ya. BTW ini manga ini dibuat tahun 2019 ya, diproduksi sama Alex tahun 2022 mana deh ya. Jadi otomatis gambarnya itu sangat bagus guys ya. Jadi benar-benar cocok di koleksi buat teman-teman karena ini cuma 3 buku, ada sisi shonen, sport, dan time travel ya. Oke. Jadi di akhir video happy ending dan kakeknya tidak sakit. Seharusnya kakeknya di masa mendatang itu dia sakit tepar atau tergeletak di tempat tidur, tidak bisa melihat pertandingan cucunya langsung di stadion. Tapi karena dia mengubah masa depan ya, di masa lalu dia bisa membuat kakeknya sehat ya, sampai kakeknya bisa melihat si Natsuhaigo di stadion ya secara live untuk mensupport cucunya guys ya. Dan itu buat gue yang baca guys ya, gila, ini bener-bener heartwarming banget guys ya. Gila, bisa mengubah masa depan menjadi lebih better guys ya. Nah, gue akan baca guys ya. Jadi kesimpulan dari komik ini guys ya. Sorry, mana dia? Orang Jepang memiliki baseball yang terus dicintai, menggetarkan hati orang-orang yang menyaksikannya. Lebih dari 100 tahun telah terukir semangat di dada kami. Inilah adalah sebuah cerita musim panas yang pernah terjadi. Wah, ini bagus guys ya. Kalian harus koleksi guys ya. Cari guys ya di e-commerce guys ya. Nah, ini juga dia si penulis yang bikin komik ini, si Asibi Fukui. Dia nggak sembarangan dalam menyusun komik ini guys ya. Dia mencari narasumber yang benar-benar tahu soal dunia baseball. Terus dia pakai referensi kostumnya itu seragam baseball pakai merek ini Mizuno guys ya. Kalian cari aja di Google Mizuno baseball. Sebenarnya baseball itu bukan olahraga Jepang, cuman dibawa di Jepangnya itu pada tahun 1871 ya oleh orang Amerika ya, dikatakan istilah awal mula baseball Jepang. Nah, di situ jadi dalam baseball Jepang juga ada beberapa culture yang menyelipkan bumbu-bumbu culture tradisional Jepang, seperti setelah tanding itu dia membungkukkan dada guys ya, hormat gitu guys ya. Oke guys, segitu aja untuk video gua mereview komik Dead Summer 1959. Kalian wajib banget guys ya, yang kalian yang gak suka sport aja bisa suka guys ya sama komik ini, karena bener-bener ada bumbu time travel ya, time slip, atau terserah kalian bilangnya apa. Bener-bener ini buat gua yang suka dengan film Back to the Future sangat senang guys ya after gua baca komik ini guys ya. Wow, dan juga ya bumbu oke, satu lagi guys ya, bumbu yang sangat kental di komik ini adalah kasih sayang kakak kepada adiknya. Jadi buat teman-teman yang punya saudara ya, kakak adik ya, atau ya apapun itu, baca komik ini lebih cinta lagi atau sayang lagi sama anggota keluarga kalian, entah kakak, entah adik, entah orang tua, entah kakek. Karena ya di komik ini si Masaya Haigo hanya tinggal sendirian ya. Orang tuanya itu kalau nggak salah gugur dalam
perang, adiknya hilang dalam perang, dan jadi dia hidup sebatang kara, hidup susah ya, ditempa gasnya di zaman yang sangat sulit. Oke teman-teman, segitu aja untuk video review komiknya. Mohon maaf kalau durasinya agak lama, soalnya gue kalau review lumayan mendetail ya guys ya. Sorry kalau gue ngomongnya agak belibet, agak nggak jelas, mohon dimaklumi, dimaafkan ya. Makasih teman-teman buat udah nonton video ini. Semoga teman-teman terhibur. Yang pasti kalian harus semangat baca buku ya, terlebih lagi buku komik. Beli, koleksi ya, beli lagi ya, karena akhir-akhir ini penerbit banyak penerbitin judul-judul yang keren dan cetak ulang judul-judul komik legend guys ya. Oke, sekian guys video review komik dari Anas Tokusatsu. Thanks for watching. Bye bye.